Gimana yang sedang berpuasa, puasanya lancar ya? Panji, Bu. Goblok siapa? Panji. Iya. Untuk ini apa namanya, tugas sudah dikerjakan, ada kesulitan? Ada di terus. Sebenarnya bukan tugas sih, latihan ya, latihan kita. Apa? Yang mana? Fotonya apa? Kata apa? Kita like up. Oh. Ya. Panji. Oke, ini tugasnya sudah dikerjakan kelihatannya. Tapi masih ada 6 yang belum nih, siapa? Yang membuat piramida penduduk. Ini siapa? J. Karman ini siapa ya? Elvansyah Muhammad Rifki Zain. Kobi, Brian Weya, Samsul, Ayomi, N-nya ini apa ya? Biasanya Ayomi, N-nya apa? Bikin Bu, Nathan Bu, izin Bu. Ya? Izin Bu, Nathan Ayomi Bu, izin Bu. Kelas 4, absen 17 Bu, izin Bu. Oh, Nata Izin Bu, Ayomi. siapa? Oke, Izin Bu, Nata siapa? Ayomi. Itu laki ya? Nata Ayomi laki. Izin Bu, siapa Bu? Soalnya saya punya teman Ayomi itu perempuan. Izin Bu. Berarti dia unisex ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, tergantung. Nama depannya ada, kalau teman saya Sri Ayomi itu berarti perempuan. Kalau ini Nata Ayomi berarti laki-laki. Izin Bu, siapa Bu? Nata kenapa belum mengerjakan tugas atau latihannya? Ada kesulitan? Izin Bu, masih dalam proses pengerjaan Bu, izin Bu. Oh, masih dalam proses pengerjaan. Kalau Elvansyah kenapa? Siap Bu, izin Bu. Hmm. Siap, Bu, Ya, izin, Bu. kenapa? Ya, izin apanya izin? Izin Siap, tidak Bu. ikut kuliah atau izin tidak mengerjakan tugas? Siap Bu, izin Bu. Lagi dikerjakan Bu, izin Bu. Lagi proses. Oh gitu. Ya, dikerjakan ya. Itu kan untuk berlatih ya. Siap Bu. Kalau ada izin, Bu. kesulitan boleh disampaikan apa kesulitan. Tunggu buka tuh. Karena kan tutorialnya kan sudah ada ya, tutorialnya sudah ada. Tinggal mengikuti aja. Oke? Ya kan? Siap. Tinggal Izin Bu, siap. Siap Bu, izin Bu. Ya ini kan ada kalau tadi siapa tadi? Kobi Brian atau Brian? Izin Bu. Kobi Brian Weya. Izin Bu, Terus- siap Bu. Ya, kalau sudah selesai dikerjakan di upload ya. Kemudian Samsul. Kalau Samsul apa keluhannya? Kendalanya apa? Kalau ada yang ini dengan perangkat misalnya, mungkin temannya bisa meminjamkan ya. Meminjamkan, membantu, nah ini kan. Bisa saling bekerja sama. Kalau nggak salah kemarin boleh dikerjakan berdua ya? Atau sebenarnya sudah dengan teman lain? Tapi misalnya dikerjakan berdua, tetap masing-masing mengumpulkan ya. Walaupun nanti namanya berdua. Tapi kalau dikerjakan sendiri ya nggak masalah juga. Ya. Muhammad Rifki Zain ada?
Izin Bu, ada Bu, siap Bu. Muhammad Rizky belum dikerjakan atau bagaimana? Izin Bu, ini mau saya kirim Bu. Oh ya, silahkan diupload ya. Izin Bu, sudah siap Bu, tinggal dikirim. Ya, ya. Kalau Elvansa Musaki, Muhammad Elvansa Musaki. Kalau J Charman ini siapa ya? Nama betulnya siapa? Nama lengkapnya? Ada nggak orangnya? Kok 27 di situ? Izin Bu, siap Bu. Izin Bu, siap hadir Bu, izin Bu. Oh, hadir. Siapa namanya? Izin Bu, izin menyampaikan JT Harmanto Ya. Bu, izin Bu. Oh, gitu. Tugasnya, latihannya sudah dikerjakan belum? Izin Bu, izin menyampaikan nanti barengan dengan Nathan Ayomi Bu, izin Bu. Dengan Oh Elvan, Bu. iya, sudah. Oke. Nanti tapi masing-masing mengupload sendiri ya, walaupun mengerjakan berdua. Izin Bu, siap Bu, izin Bu. Masing-masing. Biar saya lebih mudah merekapnya nanti ya. Izin Bu, siap Bu, izin Bu. Iya. Kemudian Samsul atau Elvansa Musaki tadi kenapa? Elvansa Musaki. Izin Bu, siap Bu. Ya, masalahnya apa kendalanya? Elvansa Musaki, Siap Bu, izin Bu. are you okay? Siap Bu. Gimana? Kenapa belum berlatih? Atau sudah berlatih? Siap Bu, izin Bu. Sudah berlatih Bu, izin Bu. Oh, sudah selesai dikerjakan. Siap Bu, ini sedikit lagi Bu, izin Bu. Oh ya sudah, nanti dikumpulkan ya, diupload Siap, Bu. ya. Siap Bu, izin Bu. Muhammad Rifki Zen tadi sudah saya ini belum ya? Sudah ya? Izin Bu, siap sudah Bu. Sudah. Izin Bu, ini saya kirim ke Google Classroom Bu. Oke. Samsul? Izin Bu. Ya, kenapa Samsul? Izin Bu. Ya. Sudah selesai Bu, nanti saya kirim Bu, izin Bu. Oke, baik. Untuk Kobe Bryant, Samsul, Arman, kemudian Elvansa, Muhammad Jin, dan juga Ayomi, Nata Ayomi, silakan diupload ya. Walaupun misalnya mengerjakannya berdua, tetap masing-masing mengupload di akunnya masing-masing ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan materi kita untuk hari ini. Ini judulnya agak-agak serem gimana gitu ya. Mengenai mortalitas. Apa itu mortalitas? Tunggu sebentar. Saya udah rekam belum ya tadi? Sudah saya rekam atau belum? Oh sudah. Oh ini masih ada yang baru masuk. Oke, kita mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bu, izin Bu. Selamat pagi Bu, izin Bu. Salam budaya, salam kebajikan. Semoga pagi ini kita semuanya tetap sehat, gitu ya, semangat. Walaupun mungkin tidak akan ada libur Lebaran, misalnya ya, tidak akan kembali ke rumah, tapi paling tidak komunikasi dengan ayah ibu, keluarga yang lain itu tetap bisa di ini ya, melalui Vicon misalnya, melalui apa itu namanya video call atau apa aja ya. Jadi meskipun jauh di mata itu tetap dekat di hati, saling mendoakan satu sama lain. Dan mudah-mudahan tetap semangat ya belajar, manfaatkan kesempatan meskipun jauh dari keluarga, itu tetap semangat untuk terus meningkatkan ilmu, meningkatkan apa ya, pendidikan karakter kita menjadi lebih baik dan selalu lebih baik. Oke, sekarang materi kita pagi ini adalah mengenai mortalitas. Nah, komponen kependudukan itu kan ada ada fertilitas, mortalitas dan Transmigrasi Bu. kenapa saya mortalitas lebih dulu? Walaupun kita belum bahas tentang fertilitas kan? Iya kan? Iya atau tidak? Nanti khusus untuk fertilitas itu kan harusnya materi minggu kemarin ya.
Nanti tuh kan saya upload bisa dibaca sendiri. Karena kita kan berapa minggu lagi kita sudah UTS ya. Karena saya juga sudah diingatkan untuk apakah nanti UTS-nya itu mau daring atau luring gitu. Biasanya sih saya luring, daring ya. Jadi tapi ujian itu tidak semata-mata nilai yang paling berpengaruh ya. Jadi harian seperti ini, tugas-tugas, kuis dan segala macam sepanjang Anda kerjakan ya insya Allah ya nilai itu nggak akan jelek. Jadi agak repot sedikit tapi sebenarnya itu menjadi tabungan ya sebagai nilai akhir. Oke baik, apa itu mortalitas? Ada yang mau? Izin Bu, Ya, izin Bu. Mortalitas adalah rata-rata nilai kematian Bu dalam suatu daerah Bu, izin Bu. gimana cara menghitungnya yang Anda tahu? Izin Bu, izin menyampaikan Bu. Ya. Izin Bu, tugas saya udah saya kumpul Bu. Oh ya, siapa barusan? Izin Bu, Muhammad Rizky Jain Bu. Ya, Muhammad Rizky. Muhammad siapa? Izin Bu, Muhammad Rizky Jain Bu. Oh iya, Muhammad Rizky Zain. Terima kasih sudah mengumpulkan tugas. Nanti yang lain silakan dikumpulkan tugasnya. Izin Bu, Oke. Terima kasih Bu. Mortalitas. Ini sih sebenarnya intro, kita lewatkan aja. Oke, selamat pagi ya, selamat berjumpa lagi. Nah, pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang mortalitas. Nah, mortalitas ini materinya itu ada dua ya, terkait konsep dasar dari mortalitas. Jadi apa sih mortalitas itu gitu ya? Apa yang disebut dengan kematian misalnya ya. Kemudian yang kedua, ukuran-ukuran mortalitas. Nah, kemudian yang dekat dengan mortalitas ini juga ada yang disebut dengan morbiditas. Morbiditas itu kalau dia mortalitas kematian, maka morbiditas itu adalah kesakitan. Nah, kalau kematian itu terjadi sekali ya, orang nggak akan mati berulang-ulang. Jadi mati itu permanen, satu kali kita kembali ke hadapan Sang Pencipta gitu ya. Tapi kalau morbiditas, angka kesakitan, nah itu bisa terjadi berkali-kali gitu ya. Artinya kalau dia kemudian sakit, sembuh, sakit lagi, misalnya kambuh gitu ya, atau sakit yang lain gitu ya. Jadi itu disebutnya dengan morbiditas. Nah, morbiditas ini angka kesakitan ya. Angka kesakitan ini juga perlu mendapatkan perhatian, apalagi di era seperti sekarang, di era pandemi ya. Nah, ada istilah epidemi, pandemi, terus ada istilah apa lagi? Nah, itu sebenarnya perbedaannya apa sih? Kan kita sekarang masuk di era pandemi nih. Kenapa disebutnya pandemi, bukan epidemi? Nah, ini Izin juga Bu, buka jalan ya. Buka jalan. ya, silakan. Pandemi karena jangkauan ataupun penyebaran penyakitnya dengan luas wilayah yang sangat luas. Kalau epidemi itu lebih kepada penyakitnya, Bu. Ya, jadi pandemi itu jangkauannya apalagi seperti sekarang ya, itu udah global ya. Bahkan sudah menyebar ke seluruh dunia gitu ya. Jadi terus sekarang ini yang kita lihat yang sangat tinggi dan bahkan seperti gelombang tsunami gitu ya. Karena saking dari mulai rendah itu adalah negara India ya. Padahal India ini pernah menjadi salah satu contoh dia mampu mengendalikan ya, sempat menurun angka tingkat konfirmasinya terhadap COVID ya. Tapi kemudian sekarang ketika ada beberapa peristiwa gitu ya, ada beberapa peristiwa mereka mengadakan secara politik ya, mereka punya pemilu ya kalau nggak salah, kemudian ada upacara keagamaan gitu ya. Nah mungkin inilah kemudian yang menjadi salah satu
rujukan pemerintah kita sekarang mengeluarkan kebijakan untuk membatasi ya. Walaupun kita kan tidak lockdown ya seperti sekarang yang dilakukan India. Tapi kita lebih ke PSBB, kemudian sekarang ada PKM ya. PKM itu apa? Pembatasan kegiatan masyarakat, Bu. Ya, jadi pembatasan kegiatan masyarakat. Termasuk salah satu kegiatan yang dibatasi itu adalah salah satunya yang sekarang sudah Mudik. mulai dikeluarkan, iya mudik. Karena dikhawatirkan mudik ini kan menjadi salah satu tradisi kumpul-kumpul ya, salah satu tradisi kumpul-kumpul, silaturahmi gitu ya. Nah itu dikhawatirkan nanti kita akan lupa, akan menyebabkan kita terlena gitu ya. Nah itu dikhawatirkan angka ini akan meningkat pesat seperti yang terjadi di India saat ini. Nah sekarang kan kita juga menutup pintu ya untuk orang-orang India yang sekarang banyak gitu ya, banyak yang mereka juga berusaha keluar dari India gitu karena untuk menghindari tadi menularnya terkena ya, terkonfirmasi seperti itu. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Nah konsep dasar mortalitas seperti tadi ya. Nah ini akan yang pertama sekali kita akan bahas. Meskipun kemudian nanti akan ada ukuran-ukuran ya, perhitungan-perhitungan. Jadi mortalitas ini sering digambarkan ya kematian ya. Apa itu pengertian mortalitas? Nah, mortalitas atau kematian itu adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau misalnya seorang koma, walaupun dia seperti mati suri gitu ya, itu belum disebut mati ya, karena masih ada misalnya denyut nadi ya, masih memperlihatkan lah ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau sudah semua tanda-tanda kehidupan itu menghilang secara permanen, yang dapat terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup atau live birth, nah itulah yang disebut dengan kematian. Jadi kalau dia sudah sempat lahir, live birth, kemudian 1-2 hari kemudian meninggal, ya itu sudah masuk ke ini ya. Walaupun kemudian ada juga fatal death ya, jadi seperti dia meninggal di dalam kandungan atau kemudian dipaksa ini dan kemudian meninggal abortus dan lain-lain. Nah itu berbeda ya. Jadi mortalitas itu setelah kelahiran hidup ya. Jadi setelah dia lahir hidup, live birth, tapi kemudian meskipun 5 menit kemudian gitu ya, kemudian dia meninggal, nah itu kurang dari, ada nanti peristilah-peristilah yang, nah itulah yang disebut dengan kematian ya, atau mortalitas. Setiap orang pasti mati ya, tapi kapan, nah itu kita yang tidak bisa tahu kapan. Nah, kemudian bagaimana kita mengukur mortalitas? Nah, mortalitas itu ukurannya ada beberapa ya. Salah satunya misalnya adalah angka kematian bayi. Nah, jadi angka kematian bayi AKB ya, atau infant mortality rate IMR ya. Jadi kematian bayi seperti tadi ya, sempat lahir hidup. Nah ini kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun. Jadi biasanya kalau anak lahir ya sampai usia 1 tahun itu disebutnya bayi, masih bayi. Tapi kalau kemudian setelah 1 tahun, apalagi sampai 5 tahun itu namanya balita ya. Kalau sebelum 3 tahun batita gitu kan. Nah jadi kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun. Jadi kurang dari 1 tahun itu disebut dengan AKB. Infant mortality rates ya. Nah, angka kematian bayi adalah, nah kalau kita mau mengukur angkanya ya, ukurannya
itu banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Jadi di antara bayi yang lahir dalam 1000 itu yang hidup, kemudian berapa orang yang meninggal sebelum berusia 1 tahun. Nah, itu yang kemudian dimaksud dengan angka kematian bayi. Nggak bisa dipahami ya? Jadi bayi itu sebelum berusia 1 tahun tepat. Tapi begitu dia berusia 1 tahun tepat, nah itu dia udah masuk balita. Jadi per 1000 kelahiran hidup ya. Jadi kelahirannya harus yang hidup. Kalau kelahiran mati enggak. Jadi enggak masuk di dalam hitungannya. Kemudian yang ukuran berikutnya adalah AKI. Angka kematian ibu. Nah, di Indonesia termasuk di negara-negara berkembang, AKB dan AKI ini masih tinggi ya. Nah, jadi ukuran dari angka kematian ibu atau AKI atau AKI, kalau di Sunda AKI mah kakek ya, tapi ini adalah singkatan ya. Jadi yang pertama itu ada maternal mortality rate untuk ukuran kematian ibu ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama terkait rate, yang kedua maternal mortality ratio. Yang satu rate, yang satu rasio. Nah, apa itu maternal mortality rates? Nah, ini ya. Maternal mortality rates yaitu banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau karena pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain. Pada satu periode, misalnya setahun ya, per 100.000 perempuan yang mempunyai resiko mengalami kematian tersebut pada periode atau tahun yang sama. Jadi banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak kehamilan. Jadi ini yang disebut dengan angka kematian ibu ya ketika dia hamil muda gitu ya. Tanpa memandang lama dan tempat persalinan. Yang disebabkan kehamilan atau pengelolaannya. Nah, jadi itu yang disebut dengan maternal. Jadi ini per 100.000 perempuan ya yang mempunyai resiko mengalami kematian tersebut. Jadi yang ya usia-usia yang masih ini ya. Pada periode atau tahun yang sama. Nah, kemudian setelah maternal mortality rates ada maternal mortality ratio. Ya. Apa itu maternal mortality ratio? Nah, maternal mortality ratio atau MMR yaitu banyaknya kematian ibu AKI ya pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, bukan oleh sebab-sebab lain pada suatu periode per 100.000 kelahiran hidup pada periode tahun yang sama. Nah, ini lebih umum digunakan dan disebut juga sebagai angka kematian ibu ya. Jadi maternal mortality ratio, nah ini lebih umum digunakan ya. Dan juga digunakan di dalam MDGs. Tahu ya, MDGs itu adalah Millennium Development Goals. Tapi sekarang MDGs itu kan sudah selesai di tahun 2015. Kemudian dilanjutkan dengan SDGs. Pernah dengar ya SDGs apa? SDGs?
SDGs apa? Apa SDGs? Sustainable Development Goals, Bu. Ya, sustainability, ya, development goals ya. Jadi pembangunan berkelanjutan. Nah, ini kemudian ada juga angka harapan hidup. Jadi salah satu indikator ya untuk mengukur kesejahteraan atau keberhasilan pembangunan itu adalah salah satunya adalah IPM atau Human Development Index. Pernah dengar? IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Manusia pernah, Bu. Ya? Pernah dengar ya, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index itu adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Dan biasanya daerah ketika merumuskan visi daerah itu salah satu tolok ukur, karena visi itu kan harus memenuhi indikator SMART ya. SMART itu apa? S-nya itu simple. Biasanya visi daerah itu diukurnya kata-katanya itu simple ya, dalam bentuk kata-kata itu simple. Kemudian simple itu artinya sederhana, satu kalimat gitu ya, tapi kemudian dia smart, measurable, bisa diukur. Kemudian achievable, bisa dicapai. Jadi yang namanya menyusun visi itu harus terukur. Nah, salah satu alat ukurnya itu adalah IPM. Mau dicapai pada IPM berapa? Nah, biasanya kan visi itu dirumuskan kalau dia di dalam perencanaan pembangunan jangka menengah atau RPJMD selama 5 tahun ya. Nah, itu biasanya selama satu kepemimpinan kepala daerah. Nah, biasanya di dalam RPJM itu selain dia sifatnya teknokratis, juga dia di dalamnya ada visi misi kepala daerah terpilih ya. Jadi janji-janji selama masa kampanye, nah itu dituangkan di dalam visi misi yang harus dia capai. Nah, nanti akan diukur di akhir masa kepemimpinan itu tercapai atau tidak. Nah, itu biasanya salah satu alat ukurnya adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Sekarang ini kan kalau IPM yang paling tinggi itu Jakarta ya, dia sudah pada kategori sejahtera sebenarnya, sudah 80. Nah, tapi Jawa Barat ini masih belum ya, dan sempat tertatih-tatih ya untuk mencapai IPM yang ditargetkan pada visi, dan sudah beberapa kali dijustifikasi, kemudian ya disesuaikan, tapi masih belum mencapai apa yang ditargetkan ya. Nah, di IPM itu dia kan terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan daya beli ya indikatornya. Nah, salah satu indikator di kesehatan itu adalah harapan hidup ya, usia harapan hidup atau angka AHH, angka harapan hidup. Kalau di pendidikan itu kan rata-rata lama sekolah misalnya ya, melek huruf gitu. Tapi kalau di kesehatan itu adalah angka harapan hidup. Jadi usia harapan hidup itu sangat mencerminkan tingkat kesehatan di suatu negara. Jadi kalau misalnya angka kematian ibunya masih tinggi, nah itu juga termasuk salah satu yang menyumbang indikator untuk AHH yang relatif menjadi menurun gitu ya. Nah, angka harapan hidup itu yaitu angka harapan hidup pada suatu umur, itu rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X misalnya ya. Misalnya di Jepang itu usia harapan hidupnya tinggi ya. Karena mereka tuh rata-rata itu sampai 80, 90 bahkan sampai 100 tahun ya. Dan itu kalau kita ke Jepang itu kan di taman-taman itu banyak sekali orang-orang tua ya yang masih mampu bekerja sebagai penjaga taman misalnya ya. Jadi kesehatannya itu sangat baik ya. Jadi usia harapan hidupnya itu umumnya relatif tinggi. Kalau di Indonesia kan misalnya usia harapan hidupnya itu misalnya sampai 70 tahun gitu ya, antara 65 sampai 70 tahun. Jadi tapi di luar negeri umumnya di negara maju yang fasilitas kesehatannya sudah baik, itu usia harapan hidupnya tinggi, dan itu jadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ya, terutama di aspek kesehatan.
Nah, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Nah, angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu ya. Nah, itu yang terkait dengan angka harapan hidup. Dan kita selalu berdoa ya, semoga diberi usia panjang umur, sehat gitu ya. Nah, jadi kesehatan itu menjadi kunci ya, salah satu kunci agar kita bisa usianya panjang tapi tetap bisa menikmati hidup dengan sehat gitu ya. Nah, itu yang dicita-citakan ya oleh setiap orang, oleh setiap masyarakat di suatu negara. Nah, kapan dikatakan angka harapan hidupnya tinggi dan kapan dikatakan angka harapan hidupnya rendah? Nah, itu tadi ya, tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi ya. Misalnya dari aspek fasilitas kesehatan gitu ya. Jadi itu sangat Nah, itu biasanya selalu di pola makan gitu ya. Pola makan juga itu sangat berpengaruh. Di Indonesia itu penyakit degeneratif itu masih tinggi seperti penyakit jantung, diabetes. Nah, tapi kenapa di Jepang misalnya usia harapan hidupnya panjang-panjang dan sehat? Karena ternyata mereka punya pola makan yang sangat dijaga gitu ya. Nah, ketika saya pernah ikut konferensi Jepang tuh makanannya relatif nggak enak ya kalau menurut saya ya, karena nggak berasa gitu. Karena mereka memang misalnya mengurangi yang namanya garam atau makanannya cukup sehat lah, walaupun tidak bisa dikatakan enak seperti kita biasa makan di sini yang kaya akan bumbu dan rempah gitu ya, spicy gitu ya. Kalau apalagi kita juga sekarang hot spicy dengan level-level tertentu misalnya ya, makan pedes kemudian dengan level tertentu ya. Nah, itu biasanya mereka sangat menghindari itu ya. Kemudian asin-asin, garam gitu-gitu juga mereka hindari karena garam itu kan pengikat lemak. Nah, seperti itu. Jadi pola makan, pola gaya hidup, nah mereka selalu menyeimbangkan antara olahraga dengan pola makan yang sehat gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan dalam rangka untuk menjaga usia harapan hidup itu tetap tinggi dan mereka tetap bisa menikmati hidup mereka gitu ya, tetap sehat gitu ya. Jadi usianya panjang dan sehat gitu ya. Jadi mereka tetap, dan negara itu akan memfasilitasi ya asuransi kesehatan, kemudian fasilitas-fasilitas gitu ya. Bahkan seperti di Jepang itu juga meskipun usianya sudah tua ya, tua bukan berarti renta ya, karena mereka masih tetap gagah dan misalnya diberi pekerjaan yang memang bisa dilakukan oleh usia-usia lanjut seperti itu. Makanya sekarang WHO juga akan meningkatkan ya pengklasifikasian usia ya, muda, tua gitu-gitu kan sudah ini, bahkan usia muda itu sampai 60 pun masih dikategorikan muda gitu ya, walaupun sebenarnya kalau kita kadang sudah merasa udah harus siap-siap gitu kan. Nah, kemudian bagaimana relevansi mortalitas terhadap pertumbuhan penduduk? Kan dia merupakan satu komponen ya di dalam pertumbuhan penduduk. Apakah pertumbuhan penduduk alami ataupun alami ya. Nah, dalam istilah kependudukan terdapat istilah pertumbuhan penduduk dan pertambahan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu dinyatakan dalam persen dan untuk pertambahan penduduk besarannya dinyatakan dengan angka tertentu. Misalnya contoh ya, penduduk Indonesia bertambah menjadi 250 juta jiwa pada tahun 2014 dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun. Tapi kemudian kalau hasil dari sensus sudah menurun ya, walaupun jumlahnya tetap absolutnya besar. Nah, kelahiran dan kematian itu merupakan faktor utama pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, kualitas lingkungan hidup, dan pendidikan. Nah, biasanya pendidikan ini juga menjadi kunci ya, bagaimana kita
memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk menjaga kesehatan, memahami apa saja faktor-faktor yang membuat kita tetap sehat, jadi tetap sehat, panjang umur dan bahagia ya. Kenapa? Ya. Kenapa Pak Ketua kelas F6? F5. Suaranya ini ya. Jadi kondisi kesehatan seperti tadi ya. Kemudian kualitas lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup yang baik itu juga akan mampu ya. Lingkungan hidup yang sehat, kemudian misalnya ruang terbuka hijaunya juga relatif rasionya bagus gitu ya. Ada taman-taman kota, ada kemudian tempat kita berolahraga dan lain-lain. Kemudian pendidikan baik itu juga mempengaruhi tingkat kesehatan. Jadi sebenarnya lebih baik kita merawat kesehatan kita daripada kita mengobati ya ketika kita sakit. Nah, kesehatan masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kesadaran tingkat kesehatan melalui proses pendidikan. Lingkungan yang kurang terawat, limbah pabrik yang sudah di atas ambang batas wajar misalnya ya, pemukiman yang kumuh, marginal gitu ya, selokan yang tidak terawat dan sebagainya itu merupakan penyebab datangnya berbagai penyakit. Nah, hal tersebut dapat berdampak pada angka kematian suatu daerah yang dapat menyebabkan angka kematian menjadi tinggi ya. Jadi misalnya tiba-tiba terserang demam berdarah gitu ya. Nah, ini kan kadang-kadang kita rutin gitu ya ketika musim penghujan gitu ya. Kemudian kita tidak merawat lingkungan kita secara baik. Nah, tiba-tiba terjadilah epidemi gitu ya, penyakit yang menular. Nah, itu harus kita hindari. Nah, seperti tadi sudah disebut bahwa ini di-refresh kembali ya, kematian peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan pada seseorang secara permanen. Antara lain tidak ada lagi denyut nadi, detak jantung, dan hembusan napas. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah kematian penduduk di suatu wilayah, antara lain kondisi kesehatan tadi ya, kondisi lingkungan, kondisi sosial, tempat tinggal, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan juga jenis kelamin. Jadi resiko pekerjaan yang tinggi dengan kematian, nah itu juga bisa. Kematian itu merupakan faktor alami yang berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah penduduk di suatu tempat. Jika jumlah kematian di suatu wilayah tinggi, maka bisa dipastikan pertumbuhan penduduk alami di suatu wilayah tersebut akan berjalan lambat. Nah, sebaliknya jika jumlah kematian rendah, maka bisa dipastikan pertumbuhan penduduk alami di wilayah itu meningkat dengan pesat ya, karena alam itu kelahiran dikurangi dengan kematian ya. Kemudian besarnya jumlah kematian di suatu wilayah itu sangat perlu untuk diketahui oleh pemerintah. Maka itu menjadi stelsel aktif ya. Jadi pemerintah itu berkewajiban mencatat gitu ya, meregistrasi semua peristiwa kependudukan yang penting. Nah, itu dilakukan oleh salah satunya adalah Dukcapil ya. Nah, peristiwa kematian, peristiwa yang bersifat dinamis, artinya itu selalu berubah ya setiap saat gitu ya. Jadi kita nggak bisa pastikan ini harus ada musim-musimnya, itu enggak ya. Jadi itu alami. Nah, cara memonitor jumlah kematian adalah dengan mengambil data dari laporan masyarakat ya, tapi juga itu harus difasilitasi dan dipermudah. Nah, jumlah dan kematian ini juga penting ya, karena ini menjadi balancing ya untuk keselarasan dan keseimbangan. Nah, besarnya jumlah kematian kemudian dinyatakan dalam angka kematian, yaitu angka yang menunjukkan jumlah kematian dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun ya. Nah, ini adalah ukuran-ukuran dari kematian. Misalnya kematian kasar atau crude death rate. Jadi angka kematian kasar adalah angka kematian angka yang menunjukkan jumlah kematian pada setiap 1.000 penduduk dalam 1 tahun.
Jadi angka kematian kasar atau crude death rate atau CDR ya, CDR itu adalah angka yang menunjukkan besarnya jumlah kematian pada setiap 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Jadi nggak lihat usianya muda atau tua, pokoknya jumlah penduduk aja ya. Dalam satu kematian itu sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk, terutama dalam mengurangi jumlah penduduk. Nah, jadi kriteria angka kematian kasar itu dia dikatakan rendah jika angka kematian kurang dari 10 per 1.000 penduduk tadi ya. Sedang jika angka kematian antara 10 sampai 20. Nah, itu dirasiokan ya dengan 1.000 penduduk. Nah, tinggi jika angka kematian. Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi CDR, crude death rate, itu sama dengan D, banyaknya kematian dalam 1 tahun. P itu adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. 1.000 itu adalah konstanta. Jadi dia biar supaya nilainya tidak desimal, tidak ini ya. Nah, itu dikalikan 1.000, bukan 100 ya, tapi 1.000. Karena ini kan per 1.000 penduduk. Jadi dikalikan 1.000. Jadi berapa sih? Ini kasar ya. Dan itu jumlah penduduknya pada pertengahan tahun. Karena ini kan jumlah penduduk ini kan dinamis ya. Setiap hari itu akan selalu ada kelahiran dan kematian ya. Jadi akan dinamis sekali, akan berubah setiap saat nilainya. Nah, paling tidak di pertengahan tahun ya. Jadi udah sederhana ya rumusnya ya, mudah ya. Untuk crude death rate. Yang baru bergabung silakan jangan lupa tuliskan absennya ya, kehadiran, bukti kehadirannya di kolom chat. Nah, kemudian yang ini contoh soal ya, contoh soal berdasarkan data demografi di Kabupaten X pada tahun 2019. Lah, salah. Di mana tadi? Masih nomor 1. Ini ya contoh ya. Ini tadi rumusnya. Contoh ya, contoh soal berdasarkan data demografi di Kabupaten X pada tahun 2019. Memiliki, nah pertanyaannya, nah ini contoh soalnya ya. Berdasarkan data demografi di Kabupaten X pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sebesar 1 juta jiwa. Jumlah kematian yang terjadi di Kabupaten X pada tahun tersebut sebesar 6.000 kematian. Berapa angka kematian kasar di Kabupaten X pada tahun 2019? Oke, siapa yang mau menghitung? Izin Bu, 6 Bu. Coba hitung. Izin Bu, 6 Bu. Ya, sebentar ya. Berapa tadi rumusnya gimana? Izin Bu 6 Bu. 6. Izin Bu, Jadi- 6 Bu. Jumlah kematian per 1 juta kali 1.000 Bu, izin Bu.
Oke, jadi jumlah yang meninggal dibagi dengan jumlah penduduk Dikali 1000, Bu. ya di setengah tahun. Jadi 6.000 dibagi 1 juta dikali 1000, Bu. jadi 6. Jadi masuk kategori apa dia? Izin Bu rendah, Bu. Izin rendah, Bu. Jadi masuk kategori rendah ya, karena tadi sampai 10 ya, kurang dari 10 tuh. Tapi 10 sampai 20 sedang, lebih dari 20 tinggi, Bu. 20 itu dimasuk kategori Tinggi, Bu. ya tinggi. Jadi gitu ya. Jadi jawabannya CDR 6.000 per 1 juta dikali. Jadi sama nih. Jadi angka kematian kasar di Kabupaten X pada tahun yang artinya terdapat 6 kematian dalam setiap 1.000 penduduk. Jadi itu masih masuk kategori rendah ya. Nah, kemudian yang kedua ya, kalau tadi kematian kasar ya, CDR, crude death rate. Jadi angka kematian kasar. Kemudian berikutnya adalah angka kematian spesifik atau specified death rate. ISDR ya. ASDR gitu ya. Nah, angka kematian spesifik adalah angka yang menunjukkan besar jumlah kematian dalam setiap 1.000 penduduk kelompok umur tertentu. Jadi dia dikatakan spesifik karena kita hanya melihat pada kelompok umur tertentu ya. Rumusnya ASDR adalah DX ya. Jadi DX-nya itu jumlah kematian pada umur tertentu ya, kelompok umur tertentu. Kemudian dibagi dengan PX jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Nah, 1.000 itu adalah konstanta. Nah, ini misalnya adalah contoh soalnya. Oke, contoh soalnya, nah ini ditanyakan hanya pada kelompok umur 60 sampai 64. Jadi kelompok yang sudah masuk lansia ya. Walaupun kalau di kategori WHO yang baru itu ini masih masuk muda loh, ini 60-64. Tapi kita masih yang tradisional ya. Nah, berdasarkan data demografi di Kabupaten X pada tahun 2019, memiliki penduduk pada rentang usia 60 sampai 64 sebesar 30.000 jiwa. Nah, jumlah penduduk pada rentang itu saja ya. Nah, jumlah kematian yang terjadi di Kabupaten X pada tahun tersebut sebesar 600 kematian. Berapa angka kematian spesifik kelompok umur 60 sampai 64 tahun di Kabupaten X pada tahun 2019? Berapa? Jadi sama dengan jumlah kematian pada kelompok umur tersebut dibagi jumlah penduduk kelompok umur tersebut dikali. Izin Bu 20, Bu. 20, Bu. Izin Bu 20, Bu. Jadi hasilnya adalah 20, Bu. 20. 20 itu diperoleh dari Izin Bu Izin Bu, dari 600 dibagi 30.000 jiwa dikali 1.000, bagi Bu. 30.000 kali dengan 1.000. Oke. Jadi ya 20. Angka kematian spesifik kelompok umur 60 sampai 64 di Kabupaten X adalah 20 yang artinya terdapat 20 jumlah kematian pada setiap kelompok usia 60 sampai 64. Ya, wajar ya, karena ini kan kelompok umur rentan ya. Jadi kelompok umur yang memang kalau di kita mungkin usia harapan hidupnya juga sudah mulai di situ ya. Jadi 60 sampai 70 tahun tuh usia-usia yang sudah rawan akan kematian ya kalau di Indonesia. Karena usia harapan hidup kita kan belum terlalu tinggi seperti di negara-negara yang sudah maju bisa sampai 80, 90, 100 tahun ya. Nah, yang ketiga itu angka kematian bayi atau infant mortality rates ya, atau IMR ya.
Jadi angka kematian bayi adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian bayi pada setiap 1.000 penduduk yang baru lahir dalam 1 tahun, yang termasuk bayi adalah anak 0 sampai 1 tahun. Besarnya angka kematian bayi dapat dijadikan petunjuk atau indikator tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Jika suatu masyarakat memiliki tingkat kesehatan yang rendah, maka akan memiliki kecenderungan tingkat kematian bayinya tinggi. Bahkan di Indonesia itu bukan hanya ini, tapi stuntingnya juga masih tinggi ya. Jadi anak yang kerdil tidak bisa tumbuh dengan baik karena kekurangan gizi. Nah, IMR ini adalah jumlah kematian bayi kurang dari usia 1 tahun per jumlah kelahiran bayi hidup dikali 1.000. Misalnya kita punya soal, berdasarkan data demografi di Kabupaten X pada tahun 2019 memiliki jumlah kelahiran bayi sebesar 14.000 bayi. Jumlah kematian bayi yang terjadi di Kabupaten X pada tahun tersebut sebesar 280 kematian. Berapa angka kematiannya? Berapa? 20 Bu, izin Bu. Ya, jadi jumlah kematian bayi yang kurang dari 1 tahun itu 280, kan? Dibagi dengan jumlah kelahiran bayi hidup 14.000 dikali 1.000. Nah, Izin Bu, 20 Bu. 20 ya. Jadi jumlah kematian bayi cukup tinggi ya. Jadi usia-usia bayi dan usia lansia itu ternyata rawan dengan kematian ya. Nah, itu karena itu tadi, karena ya yang artinya terdapat 20 kematian bayi dalam setiap 1.000 bayi yang lahir hidup. Panas juga ya. Jadi ini sebenarnya menjadi satu indikator ya, tingkat kesehatan masyarakat dan lingkungan yang baik di satu wilayah ya. Jadi ini juga termasuk pendidikan ibu ya, tingkat bagaimana merawat bayi, kemudian fasilitas kesehatan gitu ya. Karena nih usia-usia yang rawan ya, masih bayi malah ya, belum balita. Nah, kemudian apa saja faktor-faktor pro-mortalitas dan anti-mortalitas? Jadi yang menyebabkan kematian itu tinggi atau yang menyebabkan kematian itu rendah gitu ya. Nah, apa saja faktornya? Nah, ini faktor pro-mortalitas itu gaya hidup. Minimnya sarana prasarana kesehatan, bencana alam, kurangnya kesadaran kebersihan, kecelakaan, dan banyaknya penyakit termasuk pandemik. Ya, perang dan pandemik ini juga rawan ya terhadap, apalagi seperti yang dialami India sekarang. Meskipun penduduk mereka banyak ya, sekitar 1,3 miliar, tapi kan mereka juga nggak ingin ya terjadi kematian. Nah, ini faktor anti mortalitas yang menyebabkan rendah ya, gaya hidup yang sehat. Nah, jadi faktor anti mortalitas itu gaya hidup yang sehat gitu ya, pola makannya bagus, bergizi dan seimbang gitu ya, antara protein, karbohidrat gitu ya, vitamin dan lain-lain. Kemudian fasilitas kemudian juga rajin berolahraga gitu ya, fasilitas olahraga tersedia. Olahraga itu tidak harus selalu olahraga yang berupa permainan, tapi juga jogging gitu ya. Dan kemudian fasilitas kesehatan memadai. Jadi kesehatan ini termasuk cross check ya. Seperti misalnya kita selalu memeriksakan kondisi kesehatan kita, tidak harus selalu dalam keadaan sakit gitu ya. Kita mengecek kesehatan, medical check up gitu ya. Jadi selalu cek darah gitu ya, cek kondisi kolesterol, kondisi gula, trigliserida dan lain-lain sebagai antisipasi agar kita bisa selalu mengontrol gitu ya. Kemudian lingkungan yang bersih dan sehat gitu ya, banyak pohon, banyak tanaman gitu ya. Kemudian pembuangan drainase dan lain-lain itu semua terjaga. Program penyuluhan kesehatan ya. Termasuk ini adalah kampanye ya.
kampanye-kampanye yang selalu digelorakan oleh instansi terkait gitu ya. Jadi selalu ada kampanye atau iklan layanan masyarakat. Ya. Nah kalau misalnya di Brunei itu ya salah satu tuh siaran TV itu kebanyakan adalah iklan layanan ya. Kampanye-kampanye selain mereka menjunjung tinggi ya sultan dan kerajaan, itu kebanyakan acaranya itu adalah jarang ya, acara musik itu jarang, lebih banyak ke arah pendidikan dan iklan layanan masyarakat. Itu di Brunei ya. Jadi memang kalau kita yang orang Indonesia ke sana itu kadang-kadang juga agak boring ya, karena kita biasa acaranya ada FTV, ada musik, ada segala macam gitu ya, bervariasi banget. Tapi mereka tuh lebih kepada iklan-iklan layanan masyarakat. Kemudian tenaga kesehatan yang berkualitas. Nah, ini menjadi faktor anti mortalitas. Sebaliknya ada faktor yang pro mortalitas. Jadi gaya hidup yang buruk, minimnya sarana prasarana kesehatan, bencana alam gitu ya, kurangnya kesadaran kebersihan, kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ini juga terkait dengan kesadaran kita ya berlalu lintas gitu ya, kesadaran berlalu lintas. Kemudian monitoring, walaupun sekarang kita kan sudah masuk di e-tilang itu ya, jadi sudah bisa dimonitor melalui CCTV apa saja yang bagaimana kita berlalu lintas ya, gaya kita berlalu lintas, perilaku kita gitu ya di dalam berlalu lintas. Nah itu tentu saja dikaitkan dengan kesadaran kita juga ya, kesadaran kita berlalu lintas yang baik itu seperti apa. Perang misalnya, ataupun penyakit pandemi seperti yang saat ini dialami oleh tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh negara di dunia ya. Nah seperti itu. Oke, sampai di sini ada komentar, pertanyaan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi mortalitas atau kematian. Nah ini sebenarnya ya apa saja faktornya. Nah ini kan karena kita terkait kependudukan, nah faktor-faktor ini harus juga menjadi bagian yang penting untuk dipelajari selain ukuran-ukuran yang tadi ya. Nah ukuran-ukuran kematian ini menjadi rambu-rambu kebijakan bagi pemerintah ya. Bagaimana misalnya ini kan anggaran terhadap ya, ketika angka-angka ini kan akan menjadi pemantik ya, bahwa suatu kebijakan itu akan dikeluarkan oleh pemerintah, dan pemerintah juga akan menghitung ya biaya-biaya yang menjadi konsekuensi dari setiap kebijakan yang diambil. Misalnya tadi fasilitas kesehatan harus ditingkatkan, kemudian tenaga medis, tenaga segala macam ya, termasuk ahli gizi gitu ya. Terutama tadi kan di infant mortality rate misalnya ya, atau kematian ibu gitu ya, bagaimana dia menjaga kesehatan ketika hamil dan lain-lain ya, itu perlu penyuluh kesehatan ya. Di negara-negara yang maju ya, nah itu memang sudah sangat tersedia, mungkin akan selalu diingatkan ya, agar selalu memeriksakan kesehatan. Ketika seorang dinyatakan hamil itu kemudian masuk di dalam database, kemudian akan diingatkan kapan harus kontrol, apa saja yang harus diperhatikan terkait gizi yang harus dimakan dan lain-lain. Nah kita kan belum ya, masih mengandalkan keluarga ya, perhatian keluarga, belum pada bagaimana pemerintah menginikan. Mungkin karena terkait dengan anggaran yang kita juga masih sangat terbatas. Tapi itu kan kemudian kalau di ini kan kita ada kader-kader ya, kader-kader posyandu misalnya di desa-desa, apalagi sekarang kan sudah ada alokasi dana desa, anggaran desa, dana desa gitu ya. Nah diharapkan desa ini juga bisa membangun daerahnya secara lebih baik, kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan. Nah yang otomatis itu akan jadi pemantik pada tingkat kesadaran untuk pendidikan yang lebih baik gitu ya. Dan harapannya tentu kesejahteraannya juga akan lebih meningkat. Nah, jadi sehat, sejahtera itu adalah visi ya, visi kita ya, living together with harmony gitu ya.
Jadi bagaimana kita hidup satu dengan lain berdampingan secara damai, peaceful gitu ya. Kemudian senantiasa sehat, silaturahminya bagus, saling mendoakan, saling ini. Ya, jadi itu adalah visi-visi masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan ya. Jadi walaupun nanti semakin ke depan semakin kita semua akan hidup di lingkungan perkotaan ya. Karena tadi ciri-ciri dan karakteristik suatu wilayah yang berubah menjadi perkotaan ya. Di tahun 2008 itu jumlah desa dan kota itu sudah sama. Dan semakin ke sini itu akan semakin menjadi kota gitu ya. Karena itu tadi sumber-sumber mata pencaharian itu kan juga akan beralih ya dari pertanian menjadi non pertanian. Kalau desa itu karakteristiknya adalah pertanian. Tapi kalau dia sudah berubah, sudah tidak lagi mata pencahariannya adalah pertanian seperti Jatinangor ini ya. Ini kan sudah banyak yang menjadi jasa perdagangan ya. Jadi walaupun dia secara administratif desa, tapi secara karakteristik dia adalah sudah perkotaan. Walaupun administrasinya masih desa, tapi karakteristik wilayahnya itu sudah perkotaan. Dan perkotaan itu punya banyak segudang masalah ya. Masalah persampahan lah, masalah air bersih, masalah banyak sekali persoalan dan konflik yang terjadi. Nah, itu butuh banyak hal ya. Banyak hal, terutama gaya ini tadi ya, faktor-faktor tadi ya yang mempengaruhi tadi. Dan ini akan menjadi kunci ya untuk kita bisa merumuskan suatu kebijakan yang tepat. Kemudian nanti juga akan dihitung anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan satu kebijakan. Termasuk pengendalian penduduk ya, family planning program. Makanya sekarang hampir di seluruh Indonesia itu digiatkan lagi yang namanya Kampung KB. Nah itu di Kampung KB itu ada apa aja gitu ya. Bagaimana masyarakatnya itu diberi insentif, diberi ini untuk masuk mengikuti program keluarga berencana, kemudian juga dibantu ya perekonomiannya. Nah seperti apa? Nah itu semuanya membutuhkan dukungan anggaran yang cukup. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo? Izin Bu, tidak ada Bu, izin Bu. Izin Bu, siap tidak ada Bu. Cukup Bu, izin Bu. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi ini semua ini nanti karena kalau Anda kan jurusannya keuangan ya. Ya, jadi nanti ketika merencanakan satu anggaran dan itu semua faktor ini tuh harus dipertimbangkan ya. Jadi semua, kemudian tadi terkait dengan visi misi daerah, kemudian apa tujuan sasaran, sampai kemudian nanti lahir program dan kegiatan. Nah, itu semua nanti akan didukung anggaran yang cukup ya. Anggaran yang cukup. Nah, tadi saya ada bicara dengan apa namanya? Tadi bahwa konsep kematian itu tadi yang lahir hidup ya, live births. Kemudian dia bisa saja mati atau lahir sebentar mati gitu ya. Jadi kemudian selain ini perbedaan ya antara mortalitas dengan morbiditas misalnya ya. Tadi definisi mortalitas sudah. Kemudian ada yang juga yang disebut dengan lahir mati atau fetal death. Nah, itu peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibu. Jadi di dalam rahim ya. In uterium. Jadi dibedakan menjadi 3 kejadian kalau yang fetal death ini. Jadi ada stillbirth, late fetal death, meninggal dalam kandungan ya. Kemudian bisa juga karena dia belum cukup usia kandungannya, dia sudah
meninggal ya atau keguguran. Jadi kehilangan kehamilan saat 20 minggu pertama kandungan. Jadi kalau dia 20 minggu. Nah, peristiwa kematian itu ada intrauterin, ada ekstrauterin. Kalau yang tadi masih di dalam kandungan ya, di dalam rahim. Jadi istilahnya bukan kematian, tapi abortus misalnya itu kalau kurang dari 16 minggu. Atau imatur kalau 16 sampai 28 minggu kehamilan. Kemudian dia bisa juga prematur, tapi meninggal ya. Jadi dia sempat terlahir tapi dia sudah meninggal. Itu lebih dari 28 minggu usia. Tapi ada ekstrauterin di luar rahim. Nah itu tapi dia stillbirth ya. Jadi lahirnya itu masih hidup. Stillbirth. Jadi ada yang disebut dengan neonatal death, kurang dari 1 bulan. Post neonatal death, 1 bulan. Infant mortality, nah kurang dari 1 tahun dia masuknya ke bayi tadi ya, kematian bayi. Penyebab kematian tuh banyak. Penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Penyakit menular tuh banyak ya, termasuk corona itu menular. Degeneratif itu jantung. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan morbiditas. Morbiditas itu adalah derajat kesakit atau angka kesakitan ya. Cedera atau gangguan pada suatu populasi atau disebut juga penyimpangan dari status sehat dan sejahtera atau keberadaan dari suatu kondisi sakit. Biasanya dinyatakan dengan angka prevalensi atau insidensi yang umum. Jadi morbiditas ya. Jadi nah ini juga harus diperhatikan ya. Karena ini juga menjadi rawan bisa menjadi kematian kalau kemudian tidak dirawat dan dibiarkan. Jadi sebenarnya kita harus sudah mulai waspada kalau terjadi morbiditas ini. Nah, sumber-sumber datanya dari mana ya mortalitas dan morbiditas ini? Sumber datanya itu ya bisa dari data registrasi yang dilaporkan setiap saat ya, sistem registrasi vital atau sensus penduduk atau juga dari survei. Jadi kalau survei itu dia lebih sampel ya, dilakukannya antar sensus. Karena sensus itu kan setiap 10 tahun. Misalnya dalam 5 tahun diadakan survei. Tapi sebenarnya data yang paling real time gitu ya dan dinamis itu adalah sistem registrasi penduduk yang melalui Adminduk Capil itu. Nah itu database-nya, sistem informasinya dinamakan SIAK ya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Nah di situ ada pencatatan penduduk dan ada juga pencatatan sipil ya. Jadi ada pendaftaran penduduk dan ada pencatatan sipil. Sipil itu ya terkait dengan misalnya pengurusan akte kelahiran, akte kematian, kemudian perkawinan gitu ya dan lain-lain. Tapi kalau misalnya untuk kaitannya dengan KTP, surat keterangan, nah itu di pendaftaran penduduk. Nah, sistem registrasi vital disebut vital karena ini sangat penting ya. Karena ini menjadi cikal bakal di dalam perencanaan pembangunan gitu ya. Nah, kemudian nanti perencanaan ini terkait juga dengan penganggaran gitu ya. Jadi perencanaan penganggaran ini akan menjadi satu kesatuan. Jadi kita tidak bisa menganggarkan kalau tidak direncanakan dengan baik. Nah, perencanaan ini tentu ada kaitannya nanti dengan data dasar. Termasuk salah satunya adalah data kependudukan. Baik nanti dikaitkan dengan layanan dasar ya, layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan-layanan yang lainnya. Nah, kalau sumber-sumber data morbiditas dari mana? Nah, ini kan tentu dari tenaga-tenaga kesehatan ya, dari sumber data. Nah, ini pengukuran dan tren mortalitas dan morbiditas. Tadi sebenarnya sebagian sudah kita inikan, cuma ini karena ada kaitannya juga dengan morbiditas. Jadi tadi ini case, nah ini yang nah ini CFR ini termasuk yang sekarang banyak diungkap kaitannya dengan pandemi.
berapa CFR India, berapa CFR Indonesia gitu ya. Nah, ini termasuk case fatality rates ya. Jadi angka kepatalan kasus. Jadi perbandingan antara kematian terhadap penyakit tertentu yang terjadi dalam tahun tertentu dengan jumlah penduduk yang menderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Nah, itu disebut dengan case fatality rates. Jadi tingkat keparahan dari satu pandemi itu juga salah satu ukurannya adalah CFR atau case fatality rates ya, atau angka kepatalan kasus. Jadi itu perbandingan antara jumlah kematian terhadap penyakit tertentu yang terjadi tahun tertentu dengan jumlah penduduk yang menderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Dan ini rumusnya ya, CFR itu jumlah kematian terhadap penyakit tertentu dibagi dengan T, jumlah penduduk yang menderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Dan India sekarang sudah sangat tinggi ya. Jadi India itu sangat tinggi, makanya dia termasuk krisis ya sekarang, apalagi oksigen, karena penyakit corona ini kan menyebabkan apa ya? Nah, ini tadi sudah ya ukuran-ukuran. Jadi kalau morbiditas itu dilihat dari CFR, jadi case fatality rate-nya. Tapi kalau ukuran morbiditas kan tadi ada crude death rate, terus ASDR, age-specific death rate, ada IMR, infant mortality rates gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ukuran ini termasuk tadi sudah ASDR, kemudian nah ini kalau under 5 mortality rate, jadi angka kematian balita. Kalau balita itu kan antara 1 sampai 5 tahun ya. Jadi untuk 1 sampai 5 tahun. Kemudian infant mortality itu kurang dari 1 tahun. Nah, itu semua pasti ada indikasi-indikasi yang ditunjukkan dari ukuran-ukuran itu ya. Kalau bayi yang banyak meninggal, nah itu apa penyebabnya gitu ya. Nah, itu harus kemudian direncanakan. Kemudian kalau balita lain lagi kasusnya gitu ya. Nah, seperti apa? Kemudian termasuk pertumbuhannya. Nah, ukuran morbiditas, jadi jumlah penderita yang dicatat dalam 1 tahun per 1000 jumlah penduduk pertengahan tahun. Nah, ini menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, mengetahui keberhasilan. Sebentar. Ini ya. Jadi menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, mengetahui keberhasilan program-program pemberantasan penyakit dan sanitasi lingkungan, serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Nah, secara umum, ukuran yang banyak digunakan dalam menentukan morbiditas itu angka, rasio, dan proporsi. Nah, kalau tadi CFR apa? Case fatality rate ya. Jadi dalam itu angka. Kemudian rasio, nah itu nanti diperbandingkan terhadap 1000 penduduk misalnya ya. Kemudian proporsi itu antara jumlah yang sehat dengan yang sakit, atau proporsi antara yang meninggal dan sehat kembali gitu ya. Nah, kemudian program penurunan mortalitas dan morbiditas. Yang pertama program imunisasi, ini terutama anak bayi ya, bayi balita. Kemudian ada jaminan persalinan, jam persal. Kemudian ada kebijakan ASI eksklusif. Nah, ini mestinya termasuk di institusi ya, itu harus menyediakan ya tempat-tempat untuk memberikan ASI eksklusif, terutama pada pekerja perempuan yang masih pada usia subur gitu ya, usia muda. Kemudian jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Di kita misalnya BPJS ya. Meningkatkan kualitas perawat dan pelayanan kesehatan, termasuk sekarang itu kan ada juga program-program kesehatan konsultasi dokter yang dilakukan secara daring ya. Secara daring kita bisa berkonsultasi, kita bisa, karena kondisi pandemi ini kan tidak memungkinkan kita juga ya ke rumah sakit atau ini. Nah, itu kita bisa konsultasi. Apa yang biasa Anda gunakan apa misalnya untuk itu? Kalau saya misalnya halo dok gitu ya. Halo dok. Itu ya kita bisa konsultasi, kemudian kita juga bisa membeli obatnya ya. Nah, mereka kan juga sudah bekerja sama dengan
Gojek misalnya ya, kemudian nanti diantar ke rumah. Kemudian program sistem penjaminan biaya pelayanan medik dan lain-lain. Jadi ini adalah beberapa program-program yang secara konkret bisa menurunkan mortalitas dan morbiditas. Terutama sekarang ya, karena kita berada di era pandemik. Nah, programnya bukan imunisasi tapi vaksinasi salah satunya ya. Walaupun menurut beberapa pakar, pandemi itu tidak berakhir karena vaksinasi. Tapi paling tidak vaksinasi itu bisa meningkatkan herd immunity ya. Jadi bisa meningkatkan kekebalan kelompok ya. Sehingga kita bisa tetap kebal, bisa meningkat imunnya sampai nanti pandemi berakhir dengan sendirinya gitu ya. Jadi pengalaman dari pandemi-pandemi yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu juga itu tidak berakhir karena vaksinasi gitu ya. Tapi dia akan berakhir dengan sendirinya. Kita harapkan tidak terjadi mutasi-mutasi ya, sehingga bisa berakhir. Kalau kemudian mutasi-mutasi, nah tapi kekebalan kita yang kita harapkan akan terus meningkat sehingga kita bisa menghadapi pandemi ini dengan baik gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, ada kira-kira dikaitkan dengan prodi saudara, apa yang bisa saudara kaitkan gitu ya, mata kuliah ini atau topik bahasan kita pada hari ini dengan ini saudara. Izin Bu, Ya, terkait dengan jurusan keuangan sendiri, yakni ketika nanti di dunia kerja pada instansi daerah misalnya Ibu, itu kan ada untuk perencanaan jangka pendek ataupun jangka menengah dari setiap daerah, mempertimbangkan juga dengan seperti kasus kelahiran ataupun penyakit yang bisa menjadi tujuan seperti stunting. Nah itu pun juga berkaitan dengan kebutuhan dan perencanaan yang berkaitan yang akan mempengaruhi jumlah dana atau biaya yang diperlukan atau yang dianggarkan pada setiap program yang ingin ditentukan begini. ya. Jadi anggaran yang harus dipersiapkan itu tidak terlepas dari ukuran-ukuran tadi ya. Ukuran-ukuran itu sebagai indikator yang kemudian nanti akan diterapkan pada perencanaan pembangunan dan kemudian dikaitkan dengan anggaran yang harus dialokasikan. Jadi semua itu pasti harus ada dasarnya ya di dalam menentukan. Dan ukuran penduduk itu menjadi salah satu kunci karena dia adalah data dasar yang akan mempengaruhi semua layanan publik gitu ya. Semua akan berawal dari jumlah penduduk beserta ukuran-ukurannya ya. Seperti itu ya. Oke, sebelum mengakhiri perkuliahan kita kuis dulu sebentar. Udah lama kayaknya nggak kuis. Silakan join myquiz.com. Oke, silakan ini ya. Kemudian kodenya 403195. Silakan bergabung. Oke, Azib Fajar sudah bergabung. Kuku. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Silakan. Oke, sudah 8 yang bergabung. Oke, 10. Hari ini soalnya sedikit aja, cuma 5.
tapi terkait dengan materi yang barusan kita bahas. Oke, Ricardo, Franciscus, Abdillah, Nagita, Pandu Bulo, Nabila, Muhammad Zain. Muhammad Zain jangan lupa ya, sudah di-upload ya tadi ya, yang tadi berenam, tolong di-upload. Izin Bu, saya Zen udah Bu. Oke, terima kasih Muhammad Zain. Nata Ayomi. Putri Rumpati. Izin Bu, saya juga sudah mengumpulkan Bu. Sudah saya kirim Yes. Bu, izin Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, silakan bergabung. Putri Rumpati, Nurul, Nurul Zafira, Panji Adi, Oktavia. Oke, sudah 24. Masih ada lagi yang mau bergabung? Atau lagi proses? Oke, Sumirat, Arwa Mukti, Dirgatama, Muhammad Rafi, Kuku Ari, Azib. Oke, Ageng Yuda. Bagus juga tuh kalau namanya di depan dikasih apa ya? Dikasih kelas. Ketama Kairan. Ya sebaiknya kalau nulis nama tuh biar kalau nggak saya bingung jangan pakai nama alias ya, nama benar. Jadi kalau pas memindahkan nilai atau apa tuh saya nggak bingung. Fasa Yulian, oke. Oke, masih ada nggak yang mau bergabung lagi? Izin Bu, ada Bu, izin. Oke, silakan. Oke, jangan sampai ada yang tidak mengisi absen ya. Biasanya saya akan upload kehadiran itu beserta rekaman perkuliahan. Nanti silakan dicek apakah namanya benar ada atau tidak. Oke, sudah 31. 2 menit lagi saya mulai ya. Tapi yang masih proses tetap berusaha bergabung. Dicatat aja ininya, dicatat aja kodenya. Oke, 1 menit lagi saya akan mulai. Ini soalnya nggak banyak, mungkin hanya 5 aja, jadi sebentar, tapi perlu dicermati hati-hati. NA ini siapa? Kok namanya NA? Nah, biasanya kalau yang gini saya nggak ngerti. Nathan Ayomi, izin Bu. Oh, Nata Ayumi. Kenapa nggak disebut Nata Ayumi? Kan nanti saya bingung. Izin Bu, nanti Bu diganti Bu, izin Bu. Ya. Jangan pakai alias, nanti saya bingung. Kan saya orangnya gampang lupa, udah tua. Izin Bu, izin menyampaikan sebagian masih mencoba bergabung ke kuisnya Bu. Ya, iya. Silakan yang coba bergabung, silakan tetap mencoba ya. Oke, sekarang saya mulai ya. Yang masih mencoba, silakan lanjut terus mencoba ya.
Oke, silakan dimulai. Yang tetap mau bergabung, tetap bergabung. Izin Bu, izin menyampaikan tidak bisa bergabung Bu dengan kode yang Ibu berikan Bu. 403195 ya kodenya. Oh, salah. 403195. Kodenya 403195. Oke, Alfian, Septiani sudah selesai, benar semua loh. Muhammad Zain, Ricardo Leonard, Abdillah Sultan juga sudah selesai ya. Oh, pentol. Kenapa au? Muhammad Zain dan Alfian benar semua nih. Tapi lebih cepat Alfian ya tadi. Nurul Zafira juga. Sudah 22 yang selesai dari 38 yang bergabung. Pandu Gulo sudah selesai. Loisa Abe, Nata Ayomi, ayo semangat. Jainora, ayo jawaban naik ke atas nih. Ini Samsul, Putri sama Ilham kenapa berhenti? Dan memang datang. Oke, posisi di atas itu Alfian, Muhammad Zain, dan C. Karman. Ica Mardianus ini belum ya? 1 menit lagi saya tutup. Sudah 33 yang selesai. Iketut Aditya Teken. Samsul dengan Ilham.
Ini Samsul sama Ilham nggak ini meneruskan. Izin Bu, Samsul hilang jaringannya Bu. Oh gitu. Ilham juga. Oke, kita tunggu Putri Rumpati menyelesaikan. Oke, Putri Rumpati semangat. Oke, kita selesai ya. Ini Amelia baru Oke, selamat buat Alfian, Muhammad Jim, dan Cik Arman. Izin Bu, siap Bu. Oke. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih atas partisipasi kehadiran pagi hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi Bu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, izin Bu. Ya, terima kasih juga.